Transformasi Naga Dewa. Master Armor Perang tiga karakter itu tersenyum masam, kamu telah menang. Tang Wulin tersenyum, lalu mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah penonton yang sudah diam di tribun. Tenang dan bangga. Terakhir, tempelkan jari telunjuk ke bibirnya, membuat gerakan diam. 1. Xie bertemu tiba-tiba membawa tangannya, cepat pergi keluar, jangan pergi, mereka bisa menaruh ludah menenggelamkan mereka, kamu adalah makanan yang layak. Tang Wulin terkejut dan bertanya, bagaimana mengatakan ini? Xie bertemu tanpa diduga memutar matanya, kamu terlalu berat, apa kamu tidak mengerti? Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan menekannya dalam diam. Xie memutar matanya lagi. Tang Wulin menoleh untuk melihat Guyu. Guyu telah menutup matanya saat ini, dan sebagian besar bebannya ada pada Su Xiaoyan. Ini benar-benar disebut transformasi Shenlong. Kamu membuatnya sementara? Guyu membuka matanya, menatapnya, dan berbisik pelan, transformasi Shenlong, transformasi pertama, kebangkitan Shenlong. Tang Wulin berkata dengan terkejut, mungkinkah itu kembali? Ada perubahan kedua? Guyu berkata dengan lemah, 9 perubahan pada naga. Ekspresi Tang Wulin agak aneh, tapi itu terlalu lemah, dan dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Kemanapun 6 orang itu lewat, para guru dan siswa Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon memandang mereka dengan mata yang rumit. Tidak peduli seberapa tidak mau mereka mengakuinya, mereka harus mengakui kekuatan siswa dari Akademi Shrek ini. 6 lawan 6, dengan 3 Master Roh 4 cincin di sisinya dan 2 pasang keterampilan fusi roh bela diri, dia masih kalah. Hilang sama sekali. Seperti yang dikatakan pria paruh baya pertama, mereka melihat celah yang sebenarnya. Hampir tidak naik lift, dan akhirnya keluar dari Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Udara di Minggu sepertinya dipenuhi dengan lapisan baja, dan mereka terkejut ketika mereka berjalan keluar dari gerbang kampus. Di luar gerbang Akademi Guru Jiwa Kerajaan Sun Moon, sudah dikelilingi oleh kerumunan orang. Tadi, game ini mencakup semua layar besar Minggu, baik di rumah atau di tempat umum. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah menyaksikan pertarungan level remaja ini. Orang-orang di sekitar ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa rupa 6 pemuda dan pemudi Akademi Shrek, betapa kuatnya mereka. Mengambil napas dalam-dalam, dia makan pangsit pemulihan lagi. Tang Wulin mengertakkan giginya untuk mencegah kelemahan mengambil kesadarannya. Guyu sudah menutup matanya dengan erat, tidak tahu bahwa kesadarannya masih terjaga. Akan lebih bagus jika ada mobil sekarang. Tang Wulin diam-diam menghela nafas, tetapi sayangnya, mobil mereka terlempar ke jalan raya. Saat dia menghela nafas, tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dari langit, dan sebuah mobil berpemandu jiwa yang ramping menukik turun dari udara dan berhenti dengan mantap di depan mereka. Pintu terbuka, dan suara dingin datang dari dalam, masuk ke dalam mobil. Itu guru. Tidak perlu mengatakan apa-apa, 6 orang masuk ke dalam mobil. Mobil terbang di dataran tinggi yang dikendarai Wu Changkong memiliki cukup tempat duduk, meskipun mereka berenam sedikit gugup, mereka masih bisa menampungnya. Pintu tertutup, mobil yang melaju di ketinggian tiba-tiba melaju, melonjak, dan melesat ke udara. Sun Moon Royal Soul Master Academy, ruang pertemuan tingkat tinggi. Mari kita bicarakan tentang itu, apa pendapatmu tentang pertandingan hari ini? Orang tua itu duduk di kursi utama dan berkata dengan wajah muram. Saya tidak tahu harus berkata apa. Seorang pria parubaya yang duduk di posisi pertama di bawahnya menghela nafas, terlepas dari semangat dan kekuatan pribadi kami seharusnya menang. Namun, hasil akhirnya masih kalah. Di antara 6 master jiwa yang berlawanan, 1 adalah master jiwa tipe makanan, dan kekuatan tempur utama hanya 5. Yang paling menarik perhatian adalah Tang Wulin. Justru karena dia langsung mengalahkan Long Chen sehingga keseimbangan kemenangan miring. Sampai saat ini saya masih belum begitu paham kenapa Long Chen kalah begitu cepat. Terlihat dari game-game selanjutnya bahwa meskipun kekuatan Tang Wulin tidak lemah, Long Chen harusnya lebih baik darinya. Aku baru saja bertanya pada Long Chen. Long Chen berkata bahwa ketika dia menghadapi Tang Wulin ini, kekuatan jiwanya sendiri sepertinya mundur seperti ketakutan, membuatnya tidak dapat menggunakan keefektifan pertempurannya yang sebenarnya. Terutama pada akhirnya. Ketika mereka menampilkan teknik fusi jiwa bela diri 7 warna, kekuatan penindasan mereka lebih kuat. Tampaknya kekuatan seperti pemaksaan. Orang tua itu berkata lagi, ini bukan paksaan, itu harus penindasan jiwa bela diri. Atribut yang sama jiwa bela diri, penindasan terhadap superior oleh inferior. Bagaimana mungkin? Begitu kata-kata ini keluar, wajah dari banyak senior yang hadir di Akademi Guru Jiwa Kerajaan Matahari Bulan dipenuhi dengan warna yang luar biasa. Iya. Bagaimana ini mungkin? Jiwa bela diri Long Chen adalah naga suci yang cerah.
Itu adalah eksistensi teratas dalam seni bela diri, dan itu sudah menjadi seni bela diri mutan. Mereka tidak tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk menyerapnya ke Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Awalnya, tujuan Long Chen adalah Akademi Shrek, dan mereka menggunakan sumber daya terbaik untuk menariknya. Di antara makhluk jiwa naga, naga suci terangnya seharusnya sudah menjadi puncak. Bagaimana mungkin ada jiwa naga yang lebih baik darinya? Fakta ada di depan kita, dan kita tidak bisa mentolerir ketidakpercayaan kita. Bahwa seni bela diri Tanggulin seharusnya berasal dari garis yang sama dengan naga suci cerah, tetapi mereka lebih kuat. Ada banyak jenis seni bela diri naga, dan mereka mirip dengan binatang buas di hutan Stardew ya Tuhan, levelnya pasti di atas naga suci cahaya. Orang tua itu berkata dengan ringan, matanya selalu dalam kondisi berpikir. Sebagai dekan dari Sun Moon Royal Soul Master Academy, pertarungan hari ini telah memukulnya cukup banyak. Namun, selain rasa sakit yang disebabkan oleh pukulan itu, lebih banyak memikirkan celah di antara mereka. Generasi muda dari Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon menaruh harapan besar olehnya. Sebenarnya ada satu orang lain dalam kelompok beranggotakan 6 orang ini, yang berjumlah 7 orang. Mereka disebut Yaoshi Seven Stars, berharap mereka bisa mewakili Kerajaan Sun Moon di masa depan. Akademi Master Jiwa dan Akademi Shrek sedang bertarung. Namun sebelum Yaoshi Seven Stars tampil di atas panggung, mereka ditantang oleh Akademi Shrek dan mengalami kekalahan besar. Ini pasti konspirasi, pasti Akademi Shrek tahu bahwa kami memiliki tim seperti itu, yang secara khusus ditargetkan, jadi akan kalah. Kamu mengatakan bahwa orang di hutan besar Stardew adalah Raja Naga Hitam bermata emas, kan? Seorang senior akademi bertanya. Orang tua itu mengangguk, itu dia. Alasan mengapa hutan besar bintang Dou belum dihancurkan adalah karena masih ada orang seperti itu di dunia jiwa binatang. Yang ini telah dibudidayakan selama lebih dari 800.000 tahun dan merupakan jiwa yang nyata. Raja binatang buas, dia bisa menjelma sebagai manusia. Kekuatan penghancurnya sendiri, bahkan Master Armor perang 4 karakter, tidak tahu berapa banyak orang yang bisa mengalahkannya. Saat itu, dia mencoba untuk mengepung dia, tapi dia melarikan diri. Untuk itu tidak benar-benar membuatnya gila. Lingkaran inti hutan besar Stardew hanya dilestarikan sekarang dan telah ditetapkan sebagai area terlarang. Semangat bela diri Tanggulin itu memiliki aura cahaya, jelas bukan tipe yang sama dengan Raja Naga Hitam bermata emas, lihat. Sekarang, harus ada jenis seni bela diri naga terbaik yang ditemukan oleh Akademi Shrek. Dia sekarang hanya 3 cincin, dan dia sudah memiliki baju besi pertempuran satu kata dari logam spiritual. Di masa depan anak ini tidak terbatas. Cara untuk menyelidiki informasinya. Dan Guyu itu juga sangat sulit. 3 bola api pertamanya sebenarnya dapat menghabiskan sebagian besar keterampilan fusi seni bela diri kita. Meskipun kali ini hanya tembakan langsung, itu adalah bagian yang sangat penting dari pertempuran. Cincin. Kekuatan Ye Xinglan bahkan lebih tinggi daripada Frost. Teknik pedang Dewa Bintangnya telah memasuki ruangan. Dan gadis yang melepaskan cahaya keemasan, keterampilan kendalinya sangat sombong. Pada saat itu bahkan Dewi Es dan Salju dikendalikan olehnya sejenak. Jadi, meskipun itu adalah perbandingan 1 lawan 1, 6 siswa lainnya juga berada di Departemen Penelitian. Kami segera mempelajari game secara mendalam, aku ingin analisis data yang paling detail. Ya. Pada setelah keluar dari mobil, Tanggulin memiringkan kepalanya dan pingsan. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia mengambil sebagian besar tekanan selama pertandingan. Selain itu, pada akhirnya, teknik fusi jiwa bela diri yang Guyu sebut sebagai transformasi Shenlong terlalu melelahkan. Teknik fusi jiwa bela diri itu tidak hanya menyerap kekuatan jiwa, tetapi juga menghabiskan kekuatan darah dan roh secara kasar. Dalam keadaan koma, Tanggulin memiliki ilusi di benaknya, dan tubuhnya tampaknya mengalami beberapa perubahan halus secara halus, dan segel keempat telah retak. Bangun. Sebuah minuman bening berdering di telinganya, Tanggulin terbangun dan membuka matanya. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah datang ke aula jauh di dalam benaknya lagi, dan Tang tua yang berdiri di depannya. Old Tang. Tanggulin berseru kaget. Dia sudah lama tidak melihat Old Tang. Nak, jangan khawatir tentang itu. Old Tang menghela napas. Tanggulin bertanya dengan bingung, Tang tua, ada apa? Bab 462, Krisis membuka segel. Tang tua berkata, segel keempat Anda dapat mendukung hingga 3 dalam beberapa bulan, 3 bulan. Anda harus menemukan 4 harta surga dan bumi yang saya minta Anda temukan terakhir kali, untuk memastikan terobosan yang berhasil. Hah? 3 bulan? Tanggulin menatapnya dengan tercengang. Terlalu ketat saat ini. Bukankah kamu mengatakan itu terlalu dini?
Tang Tua berkata, awalnya tidak ada yang salah dengan itu, dan kekuatan tubuhmu meningkat sangat cepat. Di masa depan, kamu tidak akan memiliki banyak masalah dengan beberapa segel pertama. Diet Anda harus baik, dan kekuatan tubuh Anda terus meningkat. Tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan anak Anda. Segel Raja Naga Emas, yang disegel, telah mengendur sendiri. Segel keempat telah retak, dan naga emas yang disegelnya Wang Jingjing mulai gelisah. Bahkan jika Anda tidak memukulnya sendiri, itu akan segera pecah. Pada saat itu, energi ini akan mengenai tubuh Anda, yang kemungkinan besar akan membawa Anda bahaya. Katakan dulu, Anda baru saja melakukannya. Apa yang salah? Hati Tang Wulin bergerak, dan dia pertama kali memikirkan keterampilan fusi seni bela dirinya dengan Guyu. Martial Soul Fusion Skill. Sembur. Keterampilan fusi jiwa bela diri? Tang Tua berkata dengan terkejut, seseorang dapat melakukan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Anda. Ini tidak mungkin. Tang Wulin berkata, seharusnya itu keterampilan fusi roh. Kata Guyu, kita adalah teknik fusi disebut transformasi Shenlong. Apa arti dari transformasi 9 Shenlong? Saya belum punya waktu untuk bertanya secara spesifik, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, dia merinci situasi dirinya dan Guyu selama transformasi Shenlong. Katakan lagi. Old Tang mendengarkan dengan sangat serius, mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Sosok ilusi itu sedikit bergoyang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Masuk akal jika tidak ada yang bisa melakukan keterampilan fusi seni bela diri denganmu. Garis keturunan Raja Naga Emasmu telah sangat mengubah tubuhmu, memungkinkanmu memiliki sesuatu yang jauh melebihi manusia biasa. Kebugaran fisik, menurut apa yang Anda katakan, kekuatan roh, kekuatan darah, dan kekuatan roh semuanya dikonsumsi dalam teknik fusi jiwa bela diri, yang merupakan efek yang dapat dihasilkan oleh teknik fusi jiwa bela diri ketika tingkat kesesuaian mencapai 100%. Gadis yang bergabung denganmu, Wuhun harus bisa saling melengkapi denganmu, tapi kamu bilang kalau Wuhunnya dikendalikan oleh elemen, itu salah. Lagi pula, aku tidak bisa memikirkan Wuhun yang bisa melengkapi dirimu. Tang Wulin tidak menyangka bahwa bahkan Tang Tua pun tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia berkata tanpa daya, kamu bahkan tidak tahu, haruskah aku kembali dan bertanya kepada guru? Tang Tua menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bahkan tidak tahu situasi Anda, apalagi keterampilan fusi seni bela diri ini. Saya akan memikirkannya dengan cermat dan melihat apakah ada petunjuk. Bagi Anda, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah dua hal. Anda harus menemukan 4 jenis harta surga, material dan bumi dalam waktu 3 bulan dengan kondisi fisik Anda saat ini. Anda seharusnya dapat menyerap Golden Dragon King Jinghua dari segel keempat dengan lebih lancar. Kedua, Anda tidak memerlukan keterampilan fusi seni bela diri ini di masa depan. Seharusnya itu telah merangsang esensi Raja Naga Emas Anda untuk gelisah dan berdampak pada segelnya sendiri. Jika Anda menggunakan terlalu banyak, begitu 2 segel dibuka pada saat yang sama, Anda akan langsung kewalahan. Apakah Anda mengerti? Pikir Tang Wulin. Cepat, aku buru-buru mengangguk, dimengerti, lalu aku mencoba untuk tidak menggunakan skill Martial Soul Fusion. Ya. Karena segel keempat dilonggarkan sebelumnya, waktu yang dapat didukung oleh segel berikutnya juga akan berubah. Aku akan memberitahumu ini nanti. Kamu. Aku tidak bisa menilai dengan akurat berapa lama segelmu akan dibuka sekarang. Jadi, kamu harus lebih siap. Tang Wulin tersenyum pahit, katakan saja, biarkan aku menghasilkan lebih banyak uang, oke. Belilah benda spiritual. Jangan tersenyum, itu maksudnya, tetapi Anda tidak perlu terlalu gugup. Dengan fondasi Anda saat ini, setidaknya 3 meterai berikutnya tidak akan menjadi masalah besar. Tentu saja fisik Anda masih perlu terus ditingkatkan. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas tidak akan benar-benar muncul sampai tingkat kultivasi Anda melebihi cincin keempat. Pedang bermata dua. Di balik kekuasaan adalah kemungkinan kehilangan nyawa kapan saja. Berpikir tentang 4 hal spiritual yang dikatakan Tang Tua terakhir kali, Tang Wulin tidak bisa menahan sakit kepala. Tapi untungnya, dia sekarang ada di kota Shrek. Sebagai kota terbesar di daratan, dia harus memiliki sumber peninggalan spiritual terkaya. Soal uang, Tang Wulin tidak begitu khawatir sekarang. Dia memiliki tangan untuk menempa keterampilan unik dan menghasilkan uang tidak begitu sulit. Ketika saya kembali, saya harus pergi ke Sekte Tang terlebih dahulu. Jika Anda mengambil beberapa tugas untuk menyelesaikan kontribusi Anda, harga barang-barang spiritual Sekte Tang akan lebih rendah. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip, dan mata Tang Wulin kembali gelap. Pertukaran singkat dengan Tang sudah berakhir. Sebelum dia koma lagi, dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah,
Yaitu, jika setiap kali dia memecahkan 2 segel, dia akan memiliki 1 lingkaran emas lagi, maka lingkaran emas kedua ini, yaitu cincin roh darahnya, akan kembali ke keterampilan apa yang Anda bawa untuk diri Anda sendiri. Benar-benar menantikannya. Ketika Tanggulin bangun lagi, dia sudah terbaring di tempat tidur. Menggosok kepalanya yang sakit seolah-olah akan terbelah, dia tidak bisa menahan erangan. Wajah gemuk besar mendatanginya, "Wulin, kamu sudah bangun." Suli Sihan tersenyum. Kepalaku sakit, kita ada di mana?" Tanggulin bertanya pada Sulisi. Sulisi berkata, "Kami telah kembali." "Bukankah ini di asrama kami?" "Ah, kembali?" Tanggulin terkejut. "Mereka masih di Mingdu selama kompetisi sebelumnya." "Mingdu tidak dekat dengan kota Shrek. Bukankah mungkin dia koma untuk waktu yang lama?" "Mobil kecepatan tinggi Master Wu lebih cepat daripada kereta yang dipandu jiwa." "Lebih cepat. Kami terbang selama lebih dari 5 jam dan kemudian langsung kembali." Sulisi melihat keterkejutannya dan dengan cepat menjelaskan. "Sangat bagus. Ternyata mobil yang mengebut di ketinggian sangat nyaman. Kami akan membelinya di masa depan." Tanggulin merasakan kerugian besar, dan sangat disayangkan dia tidak bisa mengalami kecepatan tinggi secara langsung. Sulisi menggigil dengan cerdik, "Tidak begitu baik, tidak nyaman, dan sedikit pusing." Xiaoyan hanya muntah pusing. "Saya hampir sama. Hanya Xie dan Sister Xinglan yang lebih mampu. Anda Higuyu selalu pusing sepanjang waktu. Namun, keterampilan fusi seni bela diri Anda sangat luar biasa. Apakah Anda ingin makan sesuatu?" "Ya. Saya ingin memakan kekuatan roh Anda," kata Tanggulin tanpa ragu-ragu. Fakta membuktikan bahwa dia tidak bercanda. Dalam 1 jam berikutnya, roti daging besar yang sembuh terus dimakan olehnya seperti jalur perakitan. Ketika kekuatan mental dan jiwa Suli hampir habis, dia harus bermeditasi untuk pulih. Berhenti saja. Setelah makan roti daging besar pemulihan, seluruh tubuh akhirnya mendapatkan kehangatan, meridian kering mulai pulih, dan semangat Tanggulin sendiri mulai membaik. "Dibandingkan dengan terakhir kali saya menggunakan transformasi Shenlong, kapasitas tubuh saya tampaknya jauh lebih kuat kali ini, dan efek sampingnya tidak seserius itu. Tentu saja masih kurang nyaman. Dia harus cepat sembuh, masih banyak yang harus dipikirkannya. Setelah ujian akhir, harus ada waktu istirahat, sebelum itu dia harus mengatur sendiri." Pada saat yang sama, dia juga ingin tahu apakah siswa dapat lulus ujian akhir. Selama meditasi, dia pulih lebih cepat, dan ketika dia bangun lagi, dia sudah memiliki kekuatan untuk berjalan. Tanggulin menemukan semua barang yang dia tinggalkan di akademi di atas meja. Pertama mengambil komunikator jiwa dan memutar nomor Wu Changkong. Ketika dia mendengar bahwa dia bangun, Wu Changkong menyuruhnya untuk segera datang dan membiarkannya menunggu. Tidak butuh waktu lama, dengan pakaian serba putih, guru tari yang selalu dingin dan tampan datang. "Guru, hasil ujian akhir kita?" Tanggulin bertanya. Wu Changkong berkata, "Nilai penuh dan poin ekstra diberikan." Bab 463 Markas Besar Sekte Tang. Tanggulin menarik napas lega dan berkata, "Itu bagus, saya berlebihan keluarkan skor dan bagikan kepada teman sekelas. Lihat siapa yang memiliki skor yang tidak mencukupi." Wu Changkong berkata, "Akumulasi skor Anda sendiri akan berguna ketika Anda memasuki halaman dalam di masa depan. Sekarang Anda akan membagikan skor berlebih. Selama evaluasi, skor keseluruhan Anda akan turun." Tanggulin berkata, "Saya memiliki keyakinan bahwa skor hanya satu aspek, bukankah itu tergantung pada kekuatan? Selain itu, kali ini kita dapat dianggap menambah kilau di perguruan tinggi." "Mengapa?" "Mengatakan bahwa akademi juga harus memberi kami beberapa hadiah." "Apakah itu mengatakan sesuatu tentang memberi kami hadiah?" Wu Changkong berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, hadiahku telah diterima. Secara pribadi menggunakan nama akademi untuk berkonflik dengan kekuatan musuh, hampir reputasi akademi rusak, dan bonus 1 tahun dihukum." "Hadiah apa yang Anda inginkan?" "Saya akan mendaftar ke akademi." Tanggulin membuka mulutnya dan melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak perlu. "Saya tidak punya uang, saya tidak punya uang." Melihat tampangnya yang ngeri, mata Wu Changkong yang selalu dingin menyunggingkan senyuman, "Kamu tidak menginginkannya sendiri, bukankah kamu menyalahkanku?" "Ya, aku sendiri tidak menginginkannya," kata Tanggulin tanpa ragu-ragu. Dia telah melihat keganasan Cai Tua, jika ini untuk menghukumnya dengan sejumlah besar poin perguruan tinggi, dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Wu Changkong berkata, "Kalau begitu saya akan membantu Anda menolak. Meskipun kali ini Anda saling menantang perguruan tinggi satu sama lain, bagaimanapun juga Anda berada dalam ujian. Tanggung jawab terletak pada saya sebagai guru.
Ganjaran Anda adalah memberi semua orang arahan berpartisipasilah di tempat untuk kompetisi 7 monster Shrek berikutnya. Lalu aku akan memberitahu Lao Chai bahwa kamu sudah menyerah. Hah? Tang Wulin menatap Wu Changkong dengan tercengang. Guru, tanpamu, bukankah kamu mengadu aku dengan sengaja? Wu Changkong berkata dengan dingin, kamu mengadu kamu, bagaimana dengan itu? Melihat matanya yang dingin, Tang Wulin berkedip, dan akhirnya memastikan bahwa guru sedang bercanda dengan dirinya sendiri. Tapi, bisakah kamu berhenti bercanda dengan ekspresi dingin dan tampan ini? Siapa yang tahu ini? Sungguh. Selain hadiah, kemenangan Anda kali ini memungkinkan perguruan tinggi memberi kami hadiah khusus untuk nilai kami. Dalam ujian akhir kelas kami, semua orang ditambahkan 10 poin. Menurut situasi saat ini, tidak ada yang harus dieliminasi. Semester ini, Anda adalah pemimpin regu yang berkualifikasi. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan saat berikutnya dia melompat dengan bersemangat dan melambaikan tinjunya dengan penuh semangat. Hebat! Masih ada beberapa hari sebelum semua orang kembali. Kamu harus istirahat dulu. Lalu kuliah akan libur. Di mana kamu akan tinggal di perguruan tinggi? Tanya Wu Changkong. Tang Wulin berkata, saya pasti tinggal di akademi dan saya tidak punya tempat tujuan. Sampai sekarang, orang tua saya telah menghilang. Tanpa orang tua, tidak akan ada rumah. Dia hanya bisa memilih untuk tetap kuliah. Selain itu, tugas paling mendesak adalah menemukan 4 relik spiritual sesegera mungkin untuk menerobos segel keempat Raja Naga Emas di tubuhnya dan memastikan keselamatannya. Dia tidak berani menunggu segelnya pecah, serangan mendadak dari ketidakpastian semacam itu akan membuatnya terkelupas jika dia tidak mati. Lebih baik mengambil inisiatif untuk menerobos. Guru berkata, biarkan kamu tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu dan mengarahkanmu untuk berlatih. Guru Changkong, tentu saja, adalah Blazing Dragon Douluo. Tentu saja, Tang Wulin bersedia. Naga emas yang diajarkan oleh Zuo Shi untuk mengejutkan langit telah sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Dia sekarang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi bagaimana menggunakan kekuatan darahnya sendiri baru saja dimulai. Jika ada tingkat Douluo yang kuat untuk mengajarinya, dan Douluo dari jiwa bela diri tipe naga, itu bisa dibayangkan untuk membantunya. Baiklah, mari kita istirahat dulu. Ada 5 hari lagi, dan semua orang akan kembali. Akan ada ringkasan akhir semester yang sederhana, lalu akan ada liburan. Ya. Tang Wulin setuju. Saya harus mengatakan bahwa efek samping dari transformasi Shenlong masih sangat besar selama 5 hari ke depan, Tang Wulin menghabiskan semua kultivasinya. Meskipun lebih cepat dari yang terakhir kali, 5 hari kemudian, dia telah pulih 60 hingga 70%. Jangan menggunakan tenaga yang berlebihan, jika tidak badan akan terasa kosong kembali. Besok adalah akhir semester. Tang Wulin hampir memulihkan kekuatan fisiknya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke sekte Tang terlebih dahulu. Dia belum berada di sana beberapa hari, jadi dia harus melapor untuk itu. Jadi Xie dan Sulisi dipanggil, dan mereka bertiga pergi ke Tangmen. Sekte Tang di sisi kota Shrek terletak di bagian dalam kota Shrek. Akademi Shrek sebenarnya tidak sepenuhnya menempati sisi dalam kota. Hampir separuh bagian dalam kota adalah milik Sekte Tang. Ya, itu milik Sekte Tang. Tangmen memiliki 2 tempat terpenting di daratan, satu adalah markas besar Tangmen di kota Shrek, dan yang lainnya adalah markas besar Tangmen di kota Tiandou. Kedua belah pihak disebut markas. Markas Tangmen di kota Tiandou adalah tempat asal Tangmen, dan markas besar Tangmen di kota Shrek adalah tempat Tangmen bangkit kembali. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Tang menurun, dan bahkan sekte itu diambil paksa. Limbing Doulo bergabung dengan Sekte Tang, dan kemudian memimpin 7 iblis Shrek dari generasi itu. Berdasarkan penelitian tentang perangkat panduan jiwa, senjata tersembunyi Sekte Tang diintegrasikan ke dalamnya, dan akhirnya membentuk perangkat panduan jiwa paling mematikan di era itu. Dengan demikian memimpin Sekte Tang ke puncaknya, itu juga meletakkan dasar Sekte Tang selama ribuan tahun. Pada saat itu, Sekte Tang dan Akademi Shrek bekerja sama dan mendirikan area khusus untuk Sekte Tang. Departemen Panduan Jiwa Akademi Shrek pernah dilatih oleh Sekte Tang. Ini memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan Sekte Tang. Kemudian, dengan perkembangan armor pertempuran, Akademi Shrek mengubah strateginya dan tidak lagi mendirikan Departemen Panduan Jiwa dengan fokus pada armor pertempuran. Keduanya dipisahkan lagi. Sebuah plakat emas tergantung di gerbang berwarna merah terang, warna latar belakang plakat itu biru royal, dan ada 2 mesin ketik emas di atasnya, Tangmen.
Bangunannya kuno dan tidak tinggi, tetapi mencakup area yang sangat luas dan terlihat seperti kota kecil. 3 dari Tanggulin menyapu sidik jari mereka dan diizinkan masuk. Wu Changkong pernah membawa mereka ke sini sebelumnya, sehingga mereka bisa dibilang familiar dengan jalan raya. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mendaftar. Yang pertama adalah menyerahkan tugas yang mereka terima terakhir kali dan mendaftarkan kembali kekuatan mereka sendiri. Kekuatan yang tidak jelas diuji lagi. Kekuatan roh Tanggulin, tingkat 34, makan begitu banyak hal baik setiap hari tidaklah sia-sia. Basis budidaya telah meningkat dengan sangat cepat. Setelah memasuki Akademi Shrek, kecepatan kultivasinya jelas meningkat. Tiancai di bawah yang diberikan Feng Wuyu kepadanya telah terserap seluruhnya. Poin kunci lain dari pendaftaran adalah baju besi perang tangan kanan Tanggulin. Hanya setelah menyelesaikan set lengkap baju besi pertempuran Anda dapat pergi ke Menara Penyebaran Roh untuk mendaftar dan memberi nama baju besi pertempuran Anda. Tanggulin hanya memiliki satu bagian, yang jauh, tetapi itu tidak memengaruhi pendaftarannya di Sekte Tang. Meskipun itu hanya baju besi tangan, itu adalah baju besi perang tangan satu kata dan lengan yang ditempa dari logam animisme. Artinya yayasan. Bisa membawa Tanggulin banyak poin. Setelah dilakukan serangkaian registrasi oleh ketiga orang tersebut, Tanggulin tiba di area tersebut untuk menerima tugas tersebut. Ia tidak menerima tugas tersebut terlebih dahulu, melainkan mencari 4 jenis yang ia butuhkan dalam daftar benda spiritual. Inilah tujuan kedatangannya ke sini hari ini. Segera, dia menemukan 2 jenis yang dia butuhkan, dan juga menemukan nama dari 2 lainnya, tetapi tahun-tahun itu tidak sesuai, dan jika ada lebih dari 1, akan lebih sedikit. Kelebihannya terbuang percuma, dan harganya tinggi, dan efek di bawah ini tidak cukup. Tampaknya keduanya harus memikirkan cara. Ketika Tanggulin menghitung poinnya, dia berencana untuk mengambil tugas dan mengumpulkan cukup poin untuk membeli 2 hal spiritual itu. Tiba-tiba terdengar suara dari balik. Tanggulin? Suara itu aneh. Tanggulin buru-buru berdiri tegak dan melihat ke belakang. Di belakangnya, saya tidak tahu kapan seorang pria paruh baya datang. Wajahnya jujur dan jujur, dengan senyuman di wajahnya. Apakah melihat dirinya sendiri dengan penuh minat? Halo, apakah kamu? Tanya Tanggulin. Yang di depannya benar-benar membuatnya takut, dengan peningkatan darahnya, persepsinya sangat tajam, bahkan jika orang yang kuat seperti guru mendekati tubuhnya, dia bisa merasakannya. Tetapi ketika pria di depannya datang, dia tidak tahu. Bahkan jika dia berbalik dan melihatnya sekarang, itu masih memberinya perasaan hampa. Sepertinya orang ini tidak ada sama sekali, seperti hantu. Tetapi dia sangat yakin bahwa mereka memang ada. Dengan kata lain, dasar kultivasi orang ini setidaknya di atas guru. Halo, Tanggulin. Perkenalkan diri saya. Nama saya Kuo Xiaosu. Saya manajer kota Tangmen Shrek. Saat dia berkata, dia melihat ke atas dan ke bawah Tanggulin, seolah sedang memeriksa sesuatu. Matanya sangat lembut, tapi sepertinya ada 2 pusaran di matanya, menelan segalanya. Bab 464 Tuan. Hati Tanggulin kaget, Direktur Kota Tangmen Shrek. Klasifikasi internal Sekte Tang sangat jelas. Pertama, tingkat di Aken, yang terbagi menjadi 9 tingkat. Tanggulin sendiri sekarang adalah di Aken tingkat 6. Hanya setelah mencapai tingkat ke-9 di Aken, kontribusi Sekte Tang mencapai tingkat yang lebih tinggi sebelum ia dapat menjadi pengawas. Pengawas dibagi menjadi 3 tingkat, pengawas peserta pelatihan, pengarah luar dan pengarah dalam. Tanggulin mendengar Wu Changkong mengatakan bahwa dengan basis kultivasi Wu Changkong saat ini dan ranah Master Armor pertempuran 2 karakter, dia hanya mencapai level Direktur Aula Dalam. Di atas Supervisor, adalah tingkat tinggi Sekte Tang yang sebenarnya, kepala aula dari setiap aula, dan manajer umum. Setiap cabang Tang Sekte memiliki direktur, secara umum, posisi direktur sama dengan Master Aula. Tangmen umumnya memiliki aula dalam dan aula luar, serta Istana Douluo. Di antara mereka, Istana Douluo memiliki status tertinggi. Ini adalah organisasi manajemen dari seluruh Sekte Tang. Mintang, Midang, dan Litang adalah 3 aula luar, dan aula bagian dalam dibagi menjadi 3 aula penegakan hukum, aula semangat juang, dan aula ibadah. Ketiga gereja bagian dalam jumlahnya kecil dan masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Waisan Tang terutama untuk pihak eksternal, termasuk manajemen industri Tangmen. Murid Sekte Tang tidak memiliki aturan yang sangat kaku untuk bekerja di Sekte Tang. Khusus untuk murid Sekte Tang yang berusia di bawah 20 tahun seperti Tanggulin, mereka hanya memiliki satu syarat, yaitu berkultivasi dan meningkatkan diri.
Hanya setelah dipromosikan ke tingkat pengawas, mereka dapat memenuhi syarat untuk memasuki aula dalam, dan Diaken hanya dapat bekerja di 3 aula luar. Perotannya sangat tinggi. Dan setiap menir cabang bertanggung jawab langsung atas Kuil Douluo, institusi tertinggi dari sekte Tang. Statusnya setara dengan Master Aula Luar. Yang ini di depannya, meskipun dia adalah menir, statusnya tidak sesederhana seperti Master Aula Luar, karena dia adalah menir markas sekte Tang. Meskipun Tang Wulin tidak tahu seberapa besar status spesifiknya dapat mencapai, dia tidak akan pernah rendah. Dia pasti sekte Tang tingkat tinggi yang sebenarnya. Halo, Menir Kuo. Tang Wulin dengan hormat memberi hormat pada Kuo Xiaosu. Kuo Xiaosu tersenyum tipis. Benar saja, dia adalah talenta muda. Sangat bagus. Saya melihat Anda di Akademi Guru Jiwa Kerajaan Sanmun beberapa hari yang lalu. Penampilan Anda luar biasa. Anda tidak hanya mewakili Shrek. Di antara Anda berenam, 5 di antaranya adalah murid sekte Tang kami. Secara khusus disetujui oleh Kuil Douluo, sekte ini akan memberi Anda beberapa hadiah untuk mendorong Anda untuk terus bekerja keras dan naik ke tingkat berikutnya. Ada hadiah? Mata Tang Wulin berbinar saat mendengarnya. Terima kasih General Manager Kuo. Tang Wulin berkata dengan gembira, dia baru berusia 14 tahun. Kuo Xiaosu tersenyum tipis. Masing-masing dari kalian dapat memilih salah satu keterampilan unik sekte Tang untuk dipelajari secara gratis, dan pada saat yang sama, Anda akan diberi hadiah 10.000 poin kontribusi tambahan. Anda hanya dapat menggunakan poin kontribusi ini dan itu tidak akan dihitung sebagai poin kontribusi total. Apa yang mereka lakukan tidak dihitung dalam poin kontribusi total, yang berarti bahwa mereka tidak dapat meningkatkan peringkat di akan mereka. Tapi meski begitu, 10.000 poin kontribusi Tangmen dapat membeli banyak hal. Tang Wulin ditambah poin kontribusi di tangannya sudah cukup untuk membeli 2 benda spiritual yang dia temukan sebelumnya. Ini hanyalah hadiah di salju. Kalian bertiga memilih dulu, dan biarkan Ye Xinglan dan Su Xiaoyan kembali setelah kalian kembali. Ya, terima kasih. Su Lixi dan Xie Xie sudah datang ketika mereka mendengar suara itu. Mengirim poin kontribusi juga dapat memilih hal yang baik dari pembelajaran unik sekte Tang. Bagaimana mungkin kita tidak membuat mereka bersemangat? Sejauh ini, keterampilan unik sekte Tang Wulin telah dipelajari, termasuk mata sihir ekstrim ungu, keterampilan Suantian, dan derek pengendali dan naga tangkap. Su Lixi mempelajari 3 jenis tangan giok misterius, mengendalikan kren dan menangkap naga dan surga misterius. Ada juga beberapa teknik senjata tersembunyi yang tersebar. Xie Xie mempelajari Suantian Gong dan Ghost Shadow Mizun. Su Xiaoyan adalah Suantian Gong dan mata setan ungu. Ye Xinglan mempelajari 3 jenis Xuantian Gong, Ghost Shadow Mizun Step, dan Xuan Jade Hand. Jika mereka dapat mempelajari lebih banyak tentang pengetahuan unik sekte Tang, itu tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tang Wulin tidak ragu memilih jejak hantu. Dengan bertambahnya kekuatan, kelenturannya di medan perang telah menjadi masalah besar yang membatasi kekuatannya. Dia tidak pandai dalam serangan jarak jauh, hanya naga emas Deinonyus yang hampir tidak bisa dianggap sebagai serangan jarak menengah. Dengan jejak hantu, itu akan sangat meningkatkan kelenturannya sedangkan untuk tangan giok misterius, dia memiliki cakar naga emas yang tidak terlalu berguna. Su Lixi memilih murid ajaib ungu untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Xie Xie juga memilih murid ajaib ungu. Mereka semua punya waktu untuk menambahkan roh kedua di masa depan. Jika ada murid sihir ungu untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka terlebih dahulu, akan lebih mudah untuk memilih jiwa pada saat itu, dan ketika kekuatan spiritual mencapai tingkat tertentu, murid sihir ungu masih akan memiliki roh tertentu. Kemampuan menyerang. Ditambah dengan penglihatan yang ditingkatkan, itu juga sangat berguna untuk pertarungan sebenarnya. Selain dasar Suantian Gong, Tang Wulin dan yang lainnya secara komprehensif menilai itu secara pribadi, dan yang paling berguna sebenarnya adalah mata setan ungu. Tang Wulin tidak ingin membeli 2 jenis benda spiritual itu, karena dia takut akan merepotkan untuk menyimpannya setelah dia kembali. Jadi saya akan menunggu sampai 2 lainnya ditemukan, dan kemudian datang ke Tangmen untuk menukarnya. Dia mengusulkan kepada Kuo Xiaosu bahwa dia ingin mempertahankan hak pertukaran dari 2 pemahaman itu dan menghabiskan 1.000 poin kontribusi dan memesannya terlebih dahulu. Tang Wulin dan ketiganya pergi dengan gembira, dan Kuo Xiaosu kembali ke ruang dalam. Dekorasi ruang konferensi kecil itu antik dan dekorasi sederhana adalah harta karun yang mengejutkan jika Anda perhatikan dengan cermat. Kuo Xiaosu berjalan ke kursi dan duduk. Saat ini, ada 6 orang yang duduk di samping meja ruang konferensi. Duduk di kursi utama adalah seorang pria muda yang tampaknya baru berusia 20-an, dengan rambut hitam panjang menutupi bahunya,
tetapi matanya bersinar dengan cahaya perak pucat. Seorang pria botak duduk di seberang Kuo Xiaosu. Jika Tang Wulin melihatnya, dia akan mengenalinya sekilas. Ini adalah Zhao yang telah dia lihat dan membantunya. Hall Master. Kuo Xiaosu tersenyum tipis, "Saudara Guang, jangan khawatir. Dengarkan aku perlahan-lahan." Kepala Balai Zhao menyeka kepalanya yang besar dan botak, "Panggil aku nama panggilanku lagi, dan kemasi untukmu." Kuo Xiaosu tidak peduli. Mengatakan, orang-orang muda ini sangat baik. Tang Wulin memang istimewa. Saya pikir itu dapat diserap ke dalam aula pertarungan jiwa setelah cincin keempat untuk fokus pada pelatihan. Sulisi adalah master jiwa tipe makanan langka, dan juga sangat bagus. Xie secara keseluruhan kelihatannya sedikit lebih lemah, tapi roh kembar masih memiliki keuntungan. Dia membutuhkan lebih banyak bimbingan dari kita. Kurasa setelah dering keempat, mereka bisa diserap ke dalam aula Douhun. Pemuda di posisi utama mengangguk. Semua orang membicarakannya, mereka semua punya pendapat. Suara pemuda itu sangat manis, lembut tapi tidak lembut, dengan sentuhan magnet. Saat dia berbicara, 6 orang penonton lainnya duduk tegak dan menunjukkan wajah mereka. Warna penuh hormat. Seorang manusia parubaya yang kokoh berkata, "Saya tidak punya pendapat apapun. Hanya saja Anda bisa masuk ke aula dalam secara langsung tanpa melalui aula luar. Apakah proses ini terlalu cepat? Saya pikir tidak apa-apa datang ke Mido kami untuk suatu periode latihan." Tidak bagus. Hall Master Zhao mendengus, "Kamu midang sedang mengerjakan tugas. Bahkan jika kamu pergi ke 3 aula luar, itu lebih cocok untuk litang kami." Oke. Pemuda di kursi utama berkata, "Meskipun giok yang indah perlu diukir, tetapi Anda tidak dapat membuang waktu, masuk saja ke aula Douhun. Xiao Kuo, saya akan menyerahkannya kepada Anda." Sumber daya relatif cenderung. Wu Changkong. Orang kecil seharusnya tidak jauh dari Master Armor pertempuran 3 karakter. Ketika dia mencapai level armor pertempuran 3 karakter, dia diizinkan untuk bergabung dengan Aula Pemujaan, Pita Perak. "Ya, Tuan." Kuo Xiaosu berdiri dan berkata dengan hormat. "Oke. Sekian untuk hari ini. Aku harus kembali ke perguruan tinggi." Baru-baru ini, guru roh jahat mulai menghantui, sehingga sekte Tang di mana-mana memperhatikan. Setelah ditemukan, Do Huntang bertanggung jawab untuk membersihkan. Pemuda itu berkata dengan ringan. "Ya." Saat pemuda itu berdiri, semua orang berdiri, kirim ke kepala aula. Cahaya di ruangan itu tampak agak redup, dan pemuda yang disebut kepala aula menghilang pada saat berikutnya. Tanpa jejak.